kita pasti gagal. Ini sekarang muncul lagi, semua harus COVID. Ya, semua harus vaksin. Tapi ada juga yang menolak, ada yang nggak mau, ada yang mau. Karena masih menunggu dia. Apa benar nggak paradigma ini? Apakah paradigma ini ada standarnya, ada nggak? Benchmarkingnya? Ada patokan yang standar nggak? Kemarin saya lihat, ya Benjamin Netanyahu itu dihadapkan kepada semua orang, diperlihatkan kepada semua orang. Saya suntik, gitu. Kita nggak tahu nih para menteri atau para anggota DPR mau disuntik duluan nggak, ya kan? Oke lah. Jadi kita nggak bisa mempraktekkan paradigma lama lagi. Nah ini hukum-hukum paradigma lah. Lanjut Pak Paul. Pak Paul. Nah, di sini juga ada lagi hukumnya. Paradigma yang terlalu kokoh dan teguh kita pegang akan menjurus kepada suatu kelumpuhan paradigma. Ya contohlah saudara-saudara kita yang EP ini. Ya kan? Dia mau coba merubah negara Pancasila dibilang negara tauhid. Nah, ini menurut siapa? Menurut dia, dan dia kokoh. Ya. Kokoh dan teguh. Wah, ini mengakibatkan apa? Mengakibatkan suatu kelumpuhan paradigma paralysis katanya. Yaitu suatu penyakit tentang fanatisme berlebihan terhadap kepastian, keyakinan, dan kesuksesan. Yang menurut mereka, kalau negara ini khilafah pasti sukses gitu loh. Pasti sejahtera. Itu menurut mereka. Pancasila itu togut, ya. Undang-Undang Dasar 45 itu bukan Undang-Undang Dasar 45 karena sudah terlalu fanatik, terlalu kokoh mereka. Ya, kelumpuhan paradigma amat merugikan karena kita tidak mampu lagi melihat, memahami, serta menikmati dunia baru. Kita kembali lagi ke zaman jahiliyah. Padahal sekarang orang sudah pada sejahtera, sudah ke bulan, sudah kemana-mana. Indonesia makalahnya yang sampai ke bulan. Ya, makalah saja, tumpukan makalah sampai ke bulan. Orang lain sudah kemana-mana, ya kan? Nah ini, pola pikir kita begitu terkepung, terjerat oleh dogma yang terbentuk, tertanam lama sekali, tanpa kita sadari akibatnya apa? Kita jadi konflik. Nah ini, ada beberapa yang perlu kita waspadai. Jika terjadi pergeseran paradigma, maka kesuksesan yang dicapai oleh setiap organisasi akan bergerak kembali ke titik nol, ke titik terendah. Kesuksesan masa lalu tidak memberikan garansi apa-apa. Ini perlu diwaspadai. Ya, your past success guarantee nothing. Contoh saya beritahu, ketika Timor Timur bersatu dengan kita, berapa nyawa yang dikorbankan di sana, yang berkorban, berapa uang negara ini, APBN uang negara yang disedot ke sana. Nah, ketika Timur Timur sudah bukan bagian dari kita, apa yang terjadi? Ya, kita bilang dulu kita bertempur keringat apa segala macam. Nggak ada jaminannya. Your past success guarantee nothing. Makanya pahlawan Seroja, namanya kalau yang berjuang ke Timur-Timur itu yang kakinya lumpuh, yang masih patah, yang segala macam, yang masih ada sekarang veteran Timur-Timur, mereka menangis. Kenapa menangis? Ya karena itu tadi terjadi pergeseran paradigma. Ya kan? Terjadi pergeseran paradigma. Hati-hati. Nah, kalau terjadi pergeseran paradigma, Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara khilafah Republik Indonesia, ya terjadi perubahan K, ya kita bayangkan aja kayak apa nanti kita bergeser kembali ke titik nol. Nah ini yang tidak dipahami oleh saudara-saudara kita, bahayanya terjadi pergeseran paradigma. Sekarang juga kalau secara global ini sebenarnya terjadi pergeseran paradigma. Pergeseran paradigma pusat kekuatan global yang tadinya ada di Eropa sekarang menuju Asia Pasifik. Makanya sekarang Asia Pasifik sekarang menjadi apa? Menjadi seksi, terutama Laut Cina Selatan. Kalau Eropa sekarang menjadi
EU itu apa namanya, Eropa Unity. Ya, mereka sudah bersatu. Mereka bilang tak ada gunanya perang. Ya, mereka paradigma yang lama itu perang dunia satu, perang dunia kedua dan sebagainya, itu nggak menghasilkan apa-apa, nggak bermanfaat lagi. Makanya mereka EU. Tetapi masih ada ya sedikit penolakan. Seperti Inggris, dia nggak mau uangnya dijadikan euro, tetap dia pegang apa namanya, pegang pound sterling. Nah, ini bicara paradigma. Kemudian terjadi pergeseran paradigma ini akan muncul berbagai benturan, konflik. Disebabkan apa? Paradigma lama masih menyimpan masalah. Banyak tumpuan masalah. Kemarin sudah saya sampaikan, ya kita ini masih menyimpan masalah. Masalahnya banyak sekali Indonesia ini. Yang pertama, negara ini tidak lahir dari suatu bangsa. Seperti Jepang, itu pasti bangsa Jepang dia lahirnya dari awal. Sampai sekarang pun Jepang. Tapi Indonesia tidak. Dari berbagai bangsa menjadi suku bangsa dan menyatakan bahwa kita satu bangsa. Indonesia. Konsensus. Nah, ini dicoba-coba merubah. Ya, ada pribumi, ada non-pribumi, ada kafir dan non-kafir, tambah lagi. Ya, khususnya saudara sulung kita yang di Papua. Mereka oh kami bukan Indonesia. Nah, itulah beratnya Indonesia ini dibandingkan negara-negara lain. Ya. Mongolia, memang dari dulu dia terdiri berbagai suku, tetapi bangsa Mongol. Memang asalnya cuma sukunya yang banyak. Seperti Batak lah. Batak itu ada 6 loh. Ya kan? Tapi dibilang Batak. Walaupun ada sekarang nggak mengakui Batak, ya silakan aja, nggak apa-apa. Ya kan? Nah, berbagai tumpukan masalah yang belum terselesaikan. Sementara paradigma baru sudah menciptakan masalah. Kenapa? Karena tidak jelas konsepnya. Saya mau tanya lah, kita semua bertanya. Apakah paradigma reformasi yang dicetuskan 98 siap nggak konsepnya? Kalau menurut analisa saya tidak. Tidak siap, dibuat terburu-buru, dadakan. Yang penting rejimnya Orde Baru turun, itu aja. Makanya lihat tuntutan apa? Tuntutannya demonstrasi ya pada saat terjadinya pergeseran paradigma itu kan. Nah, jadi tidak siapnya konsep ya yang berdasarkan patokan yang standar. Makanya negara Tiongkok, China, dia tidak buru-buru mereformasi, nggak buru-buru dia. Wah, kalau saya reformasi sekarang, negara saya ini nggak ada. Jadi contoh, pergeseran paradigma global, ya, pokoknya sejak Clinton jadi presiden, visinya dia menginginkan dunia ini, ya, dunia ini menghormati demokrasi dan HAM, serta apa? Lingkungan hidup. Itu ditekankan sama dia visinya waktu jadi presiden. Dan dia paradigma itu negara yang tidak mau demokrasi, yang tidak menghormati HAM atau menegakkan HAM, ya, dia babat habis kan. Indonesia nggak siap, makanya dengan demokrasi dan HAM dan lingkungan hidup habis kita dibabat sama konsepnya mereka. Karena nggak siap. Terjadi pergeseran paradigma. Paradigma demokrasi Pancasila bergeser menjadi paradigma voting. Paradigma demokrasi voting ditabrakkan sama paradigma musyawarah untuk mufakat. Nah, sekarang lihat Indonesia, berapa tenaga, pikiran, dan sumber daya habis hanya untuk pesta demokrasi. Sementara rakyat punya rumah pun tidak. Masih banyak yang miskin. Kalau dihitung-hitung yang miskin semakin hari semakin banyak. Nah ini, hati-hati. Nah ini, anak-anak kita ini ngerti nggak ini nanti? Ngerti nggak dia bawa pergeseran paradigma? Mohon maaf aja. Contoh ini ya. Contoh. Waktu almarhum Presiden Habibie menjadi presiden. Ya. Dia merubah paradigma. Ya, Timur meminta otonomi khusus, tapi dia bikin referendum. Karena apa? Laporan dari
pejabat-pejabat negara di sana, oh kita menang kok, pemilu kemarin Golkar menang 100%. Jadi jangan khawatir. Karena informasi ini, sang pemimpin mengambil keputusan, oke, referendum. Apa yang terjadi? Bergeser ke titik nol. Dia kira kesuksesan Golkar pada saat itu menang sekian puluh persen, apa artinya? Nggak ada artinya. Akhirnya apa? Timor lepas. Nah ini